Setelah para kepala dan pemimpin musyrikin Quraisy kehabisan cara untuk membunuh jiwa Nabi SAW, dan pikiran mereka terus-menerus kebingungan siang dan malam, mereka kemudian mengadakan pertemuan tertutup yang luar biasa. Mereka yang diundang untuk menghadiri pertemuan itu adalah para pemuka dan kepala suku dari suku Quraisy serta orang-orang terkemuka. Tidak ada yang diizinkan untuk hadir kecuali yang diundang. Jika salah satu dari mereka yang diundang tidak dapat datang karena ketidakhadirannya, ia harus mengirim perwakilan yang sangat dipercaya. Seperti biasa, pertemuan berlangsung di Darun Nadwah, karena mereka tidak akan menyelesaikan suatu hal yang sulit atau merundingkan suatu hal yang penting kecuali di dalam gedung itu. Pertemuan itu terjadi pada hari Sabtu terakhir di bulan Safar di tahun ke-13 kenabian Muhammad SAW, dan dikunjungi oleh sekitar 100 orang yang terdiri dari para kepala suku di kota Mekah dan sekitarnya, yang masing-masing berusia lebih dari 40 tahun. Tidak ada orang yang ketika diundang tidak datang, tetapi mengirimkan seseorang yang dipercayainya untuk mewakilinya. Tegasnya, tidak ada satupun suku atau kabilah yang diundang yang tidak terwakili dalam pertemuan tersebut, karena mereka telah memahami bahwa apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan hal yang sangat penting. Tidak ada kepala suku Quraisy yang tidak datang. Di antara yang hadir adalah dari suku Bani Abdi Syamsin yang diwakili oleh Atbah bin Robi'ah dan Saibah bin Robi'ah. Dari suku Bani Adi diwakili oleh Tu'aimah bin Mut'im. Dari suku Bani Naufal diwakili oleh Haris bin Amir. Dari suku Bani Asad diwakili oleh Abul Bakhtari bin Hisham dan Jam'ah bin Al-Aswad. Dari suku Abdudar diwakili oleh Nador bin Harith. Dari suku Bani Makhjum diwakili oleh Abu Jahal bin Hisam. Dari suku Bani Sahmin diwakili oleh Nabi bin Hujaj dan Mubai bin Hijaj. Dari suku Bani Jumah diwakili oleh Umayyah bin Khalaf. Dari suku Umayyah diwakili oleh Abu Sufyan bin Harb dan lain-lain. Bani Muthalib dan Bani Hashim sengaja tidak diundang, karena menurut mereka atau merasa Bani Muthalib dan Bani Hashim tidak akan bisa diajak bersama untuk membahas hal-hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, kecuali Abu Lahab yang merupakan orang dari penduduk Bani Hashim, tetapi dia diundang secara individu, bukan atas nama Bani Hashim. Adapun yang akan dibahas dalam pertemuan ini tidak lain adalah mencari cara untuk melenyapkan gerakan Muhammad dan semangat Islam yang sedang berkobar di seluruh wilayah Hijaz, terutama di kota Yathrib. Sebelum pertemuan dibuka, tiba-tiba seorang lelaki tua yang sepertinya berasal dari bangsa Najd muncul di pintu gerbang gedung Darun Nadwah. Karena sepertinya dia tidak termasuk yang diundang, dia langsung ditegur oleh para pemimpin Quraisy yang duduk bersama-sama di gedung itu. "Siapa engkau, Pak Tua? Siapa yang menyuruhmu memasuki halaman gedung ini, tapi tidak dengan izin kami?" Orang tua itu menjawab, "Saya adalah kepala suku Najd dan saya adalah kepala bangsa Najd. Saya menemukan bahwa tuan-tuan sangat manis dan tuan-tuan sangat harum. Saya datang ke sini untuk mendengarkan diskusi tuan-tuan yang mulia ini. Meskipun saya tidak menerima undangan dari tuan-tuan, tetapi saya mengerti apa yang tuan-tuan maksud. Oleh karena itu, jika tuan-tuan mengizinkan saya untuk masuk, saya akan masuk dan akan berpartisipasi dalam membahas segala sesuatu yang ingin tuan-tuan diskusikan. Jika tuan-tuan tidak mengizinkan saya akan pergi dari sini dan kembali. Namun saya mohon dengan hormat, izinkan saya untuk masuk dan menghadiri pertemuan tuan-tuan yang terhormat ini. Tuan-tuan jangan terburu-buru menolak kedatangan saya, karena mungkin nanti pendapat saya yang akan dikemukakan dalam pertemuan tuan-tuan ini, tuan-tuan bisa menggunakannya, kan?" Kemudian para pemimpin Quraisy berdiskusi singkat. Beberapa di antara mereka berpendapat, "Nah, kita terima dia saja. Dia bukan dari Yathrib, tapi dari Najd. Jika dia dari Yathrib, lebih baik kita tolak. Selesai sudah, karena dia pasti penolong dan pendukung Muhammad."
Ada yang berpendapat, orang tua itu sepertinya benar-benar dari Najd, bukan dari Mekah dan bukan dari Yasrib. Karena itu, sebaiknya kita menerimanya. Sementara itu, Abu Jahal berpendapat, rupanya orang itu adalah musuh Muhammad, jadi kita harus menerimanya. Jika kita bisa menjadikannya penasihat dalam pertemuan ini, kita bisa mengambil keputusan. Akhirnya diputuskan dengan suara bulat bahwa orang tua itu diterima dalam rapat tertutup itu, duduk bersama pimpinan Quraisy, dan diangkat juga sebagai penasihat. Padahal, lelaki tua itu adalah iblis yang saat itu menampilkan dirinya dalam wujud manusia. Dengan ini, terbukti bahwa setiap perbuatan jahat pastinya akan dibantu dan didukung oleh setan laknatullah. Kemudian rapat dibuka dan dipimpin oleh Abu Jahal. Sesungguhnya dia adalah orang yang terkenal dengan kefasihannya, dan pada saat itu dia adalah yang termuda, dan dia dikenal sebagai orang yang sangat memusuhi Nabi dan pergerakannya. Selain itu, dia adalah keturunan dari seorang kepala suku Quraisy. Pertemuan dibuka oleh Abu Jahal dengan menggambarkan Nabi SAW dan gerakan beliau, serta menjelaskan berbagai rintangan yang sudah dilakukan para pemimpin Quraisy terhadap Nabi SAW dan pengikut beliau. Antara lain Abu Jahal berkata, hari ini para pemuka dan pemimpin suku-suku Arab dan para pemimpin Quraisy, serta para pembesar masing-masing suku Quraisy harus mengambil keputusan yang sungguh-sungguh. Cara apa yang ingin kita gunakan untuk melenyapkan gerakan Muhammad yang sedang berkobar di seluruh wilayah Hijaz? Pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita bahas masalah ini bersama sebelum kita mengambil keputusan yang pasti. Demikian pertemuan dibuka. Setelah pertemuan mulai membahas usulan dari hadirin, ada yang mengajukan saran. Sebaiknya Muhammad harus dijaga di rumahnya, di depan, di belakang, di kiri, dan di kanan rumah. Dijaga ketat agar dia tidak berani keluar rumah. Adapun jika dia berani keluar, ditangkap saja dan terus dimasukkan ke penjara. Di penjara, dia tidak boleh diberi makanan atau minuman agar dapat diamati dengan sendirinya. Beberapa dari mereka ada yang menyarankan, lebih baik Muhammad dikurung di dalam suatu rumah dengan terikat erat dan tidak dibukakan jendela rumah itu. Cukup makanan dilempar dari luar dan sebagainya sampai ia binasa. Segera angkat bicara orang tua penasihat itu. Oh, jangan perlakukan dia seperti itu. Sangat tidak setuju, demi Allah. Jika kalian melakukan itu padanya, itu akan sia-sia. Karena kalian sudah tahu bahwa Muhammad adalah orang yang pintar dan licik. Jika dia diperlakukan seperti itu, pasti perintahnya bisa menembus pintu rumah ke sahabat-sahabatnya. Lebih jauh lagi, mungkin juga para pengikutnya membantunya dengan melompat dari luar pagar dan akhirnya melepaskan dari ikatan tuan-tuan, kan? Hadirin serentak menjawab, engkau benar Pak Tua, itu benar. Kemudian ada yang berpendapat, akan lebih baik jika Muhammad ditangkap, lalu dijerat dan dimasukkan ke dalam peti mati yang tertutup rapat sampai dia binasa. Selesai sudah. Yang lain berpendapat, lebih baik kita serang Muhammad bersama-sama di rumahnya, lalu kita tangkap dan kita jerat, lalu kita bawa dan kita arak di depan umum. Pada akhirnya kita akan melihat apakah dia berubah pikirannya atau tidak. Yang lain mengungkapkan pendapatnya, oh, jangan seperti itu. Saya pikir kita para pemuka dan pimpinan suku Quraisy datang bersama ke rumah Muhammad, dan kemudian pertama-tama kita tanyakan padanya, apakah dia bisa menghentikan perilaku seperti sebelumnya atau tidak.
Jika tidak, kita tangkap dia bersama-sama dan kita jerat dia, kemudian bawa dia ke pertemuan ini. Lalu terserah sikap kita terhadapnya dan hukuman apa yang ingin kita berikan padanya. Biarkan dia mendengarnya sendiri di sini." Pimpinan rapat kemudian menanyakan pendapat penasihat orang tua iblis tersebut mengenai usulan yang telah diajukan. Penasihat tua itu memberikan nasihatnya kepada pimpinan rapat. "Saya tidak setuju dengan pendapat-pendapat itu. Karena itu, cari pendapat lain." Selanjutnya, ada hadirin yang menyarankan, "Saya rasa saya tidak perlu membicarakan ini panjang lebar. Sebaiknya kita harus memutuskan untuk mengirim 2 orang pemberani dan perkasa untuk menangkap Muhammad. Kemudian dia diikat dan dibuang ke dalam sumur. Sebab jelas bagi kita bahwa dia adalah orang yang berani memecah belah persatuan dan kesatuan kita yang sudah kokoh, juga melanggar adat kita yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita selama ratusan tahun." Ada juga usulan, "Sekarang baiknya begini, kita pergi menemui Muhammad bersama di rumahnya dan kemudian kita tanya dengan paksa apakah dia mau tunduk dan mengikuti kehendak kita atau tidak. Jika jelas dia tidak mau tunduk, kita harus menangkapnya bersama, membawanya keluar dari rumahnya, lalu kita sakiti dia sedikit demi sedikit, tapi jangan sampai dia mati, karena kasihan jika dia mati. Maklum, karena dia adalah anggota kaum kerabat kita, keturunan para pahlawan kita dulu. Bukankah kita semua masih memiliki hubungan keluarga dengannya? Dengan begitu, mungkin suatu saat dia akan tunduk dan mau mengikuti kita." Ada pendapat lain, "Saya kira tidak demikian. Meskipun dia adalah salah satu kerabat kita, dia telah menjadi musuh nyata bagi kita. Oleh karena itu, lebih baik kita mengusirnya dari Mekah ke tempat yang benar-benar jauh dari pergaulan kita selamanya. Sebab jika kita menganiaya di Mekah, tentu para pengikutnya akan membelanya dengan sekuat tenaga. Akibatnya, di sini pasti ada pertumpahan darah di antara kita, kan?" Dengan suara pelan, penasihat tua itu memberikan pendapatnya. "Menurut pendapat saya, tuan-tuan jangan mengirim Muhammad ke luar negeri karena jika dia diusir, dia masih bisa menyiarkan gerakannya di tempat lain. Tentu saja, ini adalah apa yang tuan-tuan pahami dan dimaklumi. Dia adalah orang yang lidahnya halus, ucapannya lembut, suaranya manis, dan ceritanya menyenangkan. Oleh karena itu, dimanapun dia berada tentunya dapat memikat hati orang lain, bukan? Kita harus menyadari ini. Jadi jika dia diusir ke luar negeri, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak pengikut, dan akhirnya dia akan mampu melawan dan mengalahkan tuan-tuan. Jadi saya tidak setuju dengan usulan pengusiran Muhammad." Nasihat itu disambut serentak oleh hadirin. "Sungguh demi Allah," kata Tuan yang mulia, "kita sepakat bahwa dia tidak boleh diusir, karena itu akan lebih berbahaya dan lebih mengkhawatirkan." Di dalam gedung Darun Nadwah terdengar suara gemuruh, sehingga penasihat berkata lagi, "Tuan-tuan yang terhormat, dalam membicarakan diri Muhammad, jangan terdengar suara yang keras dan ramai. Dengan suara pelan saja, karena saya khawatir Muhammad akan mendengar pertemuan ini. Selain itu, saya sudah mengingatkan agar musyawarah ini tidak berhenti pada musyawarah yang tidak dapat mengambil keputusan, tetapi harus segera dibicarakan dan diambil keputusan. Sebab, jika rapat hari ini tidak bisa menghasilkan keputusan yang tepat, saya khawatir rapat ini akan didengar oleh Muhammad. Perlu saya jelaskan bahwa Muhammad bukanlah orang sembarangan. Dia adalah orang yang memiliki mata-mata dari orang-orang yang halus. Jadi jika pertemuan hari ini tidak segera mengambil keputusan pasti, pasukan Muhammad yang terdiri dari orang-orang halus itu akan mengetahuinya dan melaporkannya kepadanya. Jika itu masalahnya, tentu saja dia akan segera melarikan diri dari sini, kan?" Peringatan orang tua penasihat itu diterima oleh peserta rapat dengan senang hati. Kemudian oleh pimpinan rapat, penasihat itu diminta pertimbangannya yang tepat dan akurat.
Penasehat yang mulia menjawab, apakah tidak ada lagi dalam pertemuan ini yang memiliki pendapat berbeda dari yang sebelumnya? Sebab saya rasa saya belum atau tidak setuju dengan semua usulan tersebut. Oleh karena itu, mari kita coba lagi masing-masing dari kita untuk mengemukakan pendapat yang berbeda. Dan pimpinan rapat harus menawarkan ini kepada hadirin. Nasihat itu diterima dengan bulat oleh pimpinan rapat, kemudian ditawarkan kepada hadirin. Saat itu, rapat menjadi hening. Tidak ada satupun dari hadirin yang menyampaikan usulannya ke rapat. Pimpinan rapat menunggu beberapa menit sampai seseorang di antara hadirin menyampaikan pendapatnya. Tetapi suasana rapat terus dingin. Kemudian, pimpinan rapat berkata, karena tidak ada yang menyatakan pendapatnya lagi, saya perlu mengajukan usulan saya sendiri ke pertemuan. Karena usulan yang ingin saya kemukakan agak panjang. Sebaiknya saya serahkan pimpinan pertemuan ini kepada saudara Abu Lahab. Apakah hadirin setuju? Hadirin langsung menjawab, setuju, setuju. Setelah menerima berbagai usulan dari para tokoh Quraisy dalam pertemuan tertutup dengan tujuan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, akhirnya keputusan akhir dibuat sebagai hasil dari pertemuan tersebut. Abu Jahal menyerahkan ketua rapat ke tangan Abu Lahab yang menerimanya dengan senang hati. Setelah itu, Abu Lahab bangkit dan berdiri tegak dan berbicara dengan lancar. Wajahnya memerah dan keringatnya menetes. Antara lain, Abu Lahab berkata, tuan-tuan dan saudara-saudara, menurut pendapat saya, Muhammad seharusnya dibunuh segera, lehernya dipenggal dan kepalanya dibelah tanpa basa-basi lagi. Jangan buang waktu lagi. Dia sudah sangat membingungkan pikiran kita, menimbulkan kekacauan di antara kita, selalu membuat kekacauan di bangsa kita sendiri, melanggar agama kita dan agama yang dianut oleh nenek moyang kita, mencaci maki tuhan-tuhan kita yang telah disembah oleh nenek moyang selama ratusan tahun, membodoh-bodohkan ulama-ulama kita dan mencela adat istiadat kita, dan seterusnya. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dia melakukan kesalahan yang sangat besar kepada kita. Saya yakin Muhammad tidak akan mau mengikuti kita. Jangankan demikian, kita ajak dia berdamai saja tidak mau. Cobalah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan belum melupakan masa lalu tentang bagaimana upaya yang telah kita lakukan untuk membuatnya ingin menghentikan perilakunya. Kami telah memintanya untuk berdamai, tetapi dia sama sekali tidak mau menerima ajakan kita. Bahkan balasannya dengan cemoohan yang merendahkan kita dan yang kita puja selama ini. Kemudian kita membalasnya dengan kasar, kita caci maki, kita hina, kita sakiti hatinya, kita lempar batu, kita lemparkan kotoran ke kepalanya. Kita sering melemparkan najis ke rumahnya, kita melemparkan pasir ke kepalanya setiap bertemu dengannya, dan kita pernah melempar batu besar ke kepalanya. Namun dia tetap tidak bertobat kepada kita, bahkan lama-lama dia berani menentang kita. Selain itu, kita pernah memboikot dia dan pengikutnya selama sekitar 3 tahun, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan makanan seperti biasa, tidak bisa berpakaian seperti biasanya, namun dia tetap tidak mau tunduk kepada kita. Singkatnya, cara dan upaya kita sudah cukup untuk menghalangi Muhammad dan perilakunya. Oleh karena itu, usaha kita saat ini tidak lain adalah kita harus memenggal kepalanya atau menusuk perutnya. Kebetulan saat ini banyak sahabat-sahabat dan pengikutnya telah melarikan diri. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya jiwa Muhammad untuk dibunuh. Menurut saya, tidak ada gunanya jika dia diusir dari Mekah. Bahkan jika itu terjadi, itu akan lebih berbahaya bagi kita di masa depan.
Percuma juga jika kita memenjarakannya, kita menganiayanya, kita menyiksanya setengah mati, dan seterusnya. Karena hal-hal ini telah kita lakukan di masa lalu dan hasilnya sia-sia. Nah, jika kita melakukan itu lagi padanya sekarang, itu sangat berbahaya bagi kita, bukan? Oleh karena itu, kita tidak perlu membahas masalah ini panjang lebar lagi. Tetapi kita hanya cukup memutuskan bahwa kita harus membunuhnya. Adapun cara membunuhnya, saya serahkan kepada tuan-tuan dan saudara-saudara. Menurut pikiranku, cara kita membunuh Muhammad adalah seperti ini. Kita harus mencari pemuda-pemuda yang pemberani dan perkasa. Kita mengambil mereka dari suku-suku yang sekarang diwakili pada pertemuan ini. Setiap suku dan kabilah wajib memilih dan mengirim seorang pemuda yang gagah perkasa, dan masing-masing harus membawa senjata tajam, terutama pedang. Kemudian kita menyuruh mereka untuk datang bersama ke rumah Muhammad. Setelah mereka bertemu dengannya, tanpa berbicara sepatah kata pun, masing-masing dari mereka harus mengayunkan pedang padanya sekali saja. Jadi jika ada 50 pemuda, Muhammad akan terkena pedang 50 kali. Dengan itu saja, saya percaya bahwa Muhammad akan binasa dalam waktu singkat. Usulan Abu Lahab tersebut kemudian diserahkan oleh pimpinan kepada hadirin untuk dipertimbangkan. Ternyata, tidak ada yang berani menolak, mengurangi, atau menambah keterangan pada usulan tersebut. Seluruh hadirin kecuali penasihat tua dari Najd mengangkat tangannya dan mengacungkan jari telunjuknya kepada pemimpin itu, menandakan bahwa dia akan berbicara. Setelah pimpinan rapat mengizinkannya untuk berbicara, dia berkata, "Saya sangat setuju dengan pendapat dan usulan yang diajukan oleh Amr bin Hisham. Tidak ada pendapat dan saran yang lebih baik dari itu, karena memang waktunya telah tiba bagi Muhammad untuk dibunuh secepat mungkin. Hanya saja, saya akan mengajukan sedikit pertimbangan pada usulan tersebut, yaitu cara kita memenggal kepala Muhammad dari tubuhnya tidak perlu mengambil 50 pemuda, tetapi kita hanya perlu mengambil 5 pemuda yang gagah perkasa dan pemberani. Cukuplah kita mengambilnya dari para pemuda yang saat ini hadir dan dari suku Quraisy saja. Mereka harus dipersenjatai dengan pedang yang sangat tajam dan senjata lainnya yang lengkap. Saya percaya bahwa melawan 5 pemuda ini, Muhammad tidak akan menang. Adapun cara kelima pemuda itu membunuh Muhammad, inilah pendapat saya. Mereka berlima harus datang bersama-sama ke rumah Muhammad. 4 dari mereka harus berdiri di depan pintu rumahnya. Yang lain, yang paling gagah berani dan perkasa, mengetuk pintu rumahnya. Ketika dia keluar rumah, saat itu wajahnya harus dipukul dengan pedang. Kemudian, kelima pemuda itu harus mengepung dan masing-masing harus memberinya tikaman hebat. Itu cara yang paling mudah menurut saya. Selain itu, jika 5 pemuda itu telah membawa Muhammad kepada kita, kita harus memberikan hadiah setidaknya 1000 dinar. Adapun jika ingin ikut mengepung rumah Muhammad dan menyaksikan pembunuhan itu, tidak mengapa." Kemudian rapat itu setuju dengan pendapat dan usulan Abu Lahab yang telah sedikit diubah oleh penasihat iblis tersebut. Dan akhirnya, rapat itu membuat keputusan rapat. Setelah pertemuan dengan suara bulat memutuskan untuk membunuh Nabi. Kemudian sebagai penutup, ketua rapat Abu Jahal mengatakan, "Demi berhala Lata dan Uzza, sesungguhnya pertemuan mulia kita ini telah memutuskan suatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan dan sangat penting bagi kita dan masyarakat kita, yaitu membunuh Muhammad dan membinasakannya, yang jelas-jelas memusuhi kalian, wahai berhala Lata dan Uzza. Oleh karena itu, semoga keputusan ini dapat segera dilaksanakan demi arwah orang tua dan nenek moyang kita. Semoga keputusan rapat ini diberkati sehingga kita dapat melaksanakannya dengan baik. Akhirnya, bisakah Muhammad dan para pengikutnya segera menghilang dari bumi Mekah dan sekitarnya?" Kemudian pimpinan rapat dikembalikan kepada Abu Jahal, dan akhirnya Abu Jahal menutup rapat besar ini dengan gembira.
Pada hari pertemuan dan pengambilan keputusan para tokoh Quraisy itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, orang Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya." Setelah Jibril menyampaikan wahyu, dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, jangan tidur malam ini di tempat tidur yang biasa engkau tiduri. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan engkau untuk berangkat hijrah ke Madinah." Disebutkan pula oleh malaikat Jibril bahwa untuk pendamping beliau dalam perjalanan hijrahnya, dia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah, Nabi Muhammad bergegas pergi ke rumah Abu Bakar pada siang hari saat cuaca panas. Beliau pergi dengan wajah dan kepala tertutup. Sesampai beliau di rumah Abu Bakar, beliau memanggil nama Abu Bakar dengan lantang. Kebetulan saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di rumah. Maka dengan panggilan Nabi dengan suara lantang, Abu Bakar terkejut karena ia mengenal suara beliau. Ia sangat terkejut melihat kedatangan Nabi SAW yang sedang terburu-buru, karena biasanya beliau tidak pernah datang ke rumahnya atau rumah orang dengan tergesa-gesa dan pada siang hari saat matahari sedang terik menyengat. Segera Abu Bakar merasa bahwa kedatangannya pasti menandakan sesuatu yang penting. Karena itu, ia pun buru-buru menyambut kedatangan beliau. Setelah Nabi memasuki rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau langsung duduk dan berkata kepadanya, "Allah Ta'ala telah mengizinkan saya untuk pergi keluar dan berhijrah dari Mekah ke Madinah." Abu Bakar menyambut, "Ditemani saya ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ya, dengan izin Allah." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis bahagia karena sudah berbulan-bulan ia selalu berharap agar Allah segera mengizinkannya untuk hijrah dari Mekah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ambil salah satu dari 2 unta saya untuk perjalanan engkau." Nabi memilih unta terbaik milik sahabat Abu Bakar yang baru saja dibelinya seharga 800 dirham. Unta tersebut dalam kitab tarikh disebutkan dengan nama Al-Quswa. Selanjutnya, Nabi pulang kembali ke rumah beliau dengan berjalan secepat mungkin. Sedangkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian berkemas dan memerintahkan keluarganya untuk menyediakan apa saja yang dibutuhkan bagi orang yang bepergian jauh. Kedua putrinya, Asma dan Aisyah, sama-sama menyediakan dan menyiapkan bekal yang cukup untuk orang yang bepergian jauh, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Pada hari yang sama, Nabi SAW memanggil sahabat Ali radhiyallahu anhu. Setelah dia datang kepada Nabi, dia diberi beberapa pesan penting, terutama hal-hal yang menyangkut urusan rumah tangga. Antara lain, Nabi SAW memerintahkan Ali bahwa pada malam hari nanti dia bermalam dan tidur di tempat tidur beliau, sambil mengenakan selimut yang biasa beliau pakai setiap malam beliau tidur. Nabi juga memerintahkan Ali agar barang-barang orang lain yang telah dititipkan kepada beliau dikembalikan kepada yang memilikinya. Semua pesan diterima Ali untuk dipatuhi dan dikerjakan. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga memberi pesan kepada putranya Abdullah bahwa setelah kepergiannya, dia coba terus mendengarkan komentar orang Quraisy setiap hari tentang kepergian Nabi, dan setiap sore pergi bersama adiknya Asma ke Gua Thur. Abu Bakar pun memberi pesan kepada pembantunya yang bernama Amir bin Fuhairah agar selama berada di Gua Thur, ia mengembalakan kambing-kambingnya di dekat gua.
agar susunya bisa dijadikan minuman oleh Nabi dan dirinya sendiri. Selain itu, Abu Bakar memberi pesan kepada seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid agar pada hari yang ditentukan ia datang ke Gua Thur, kemudian disuruh menunjukkan jalan ke Madinah bersama Amir bin Fuhairah. Setelah Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu pada hari itu bersiap-siap, kemudian setelah matahari terbenam dan kegelapan malam datang, serta sahabat Ali sudah berada di rumah Nabi, sekelompok pemuda Quraisy yang telah dipilih dalam rapat mulai datang bersenjata lengkap. Mereka datang didampingi oleh para pemuka dan kepala suku Quraisy sebanyak 100 orang. Kemudian mereka menyebar mengelilingi rumah Nabi dari kiri, kanan, depan, dan belakang. Saat itu, dengan suara pelan Nabi memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidur beliau dan menutupinya dengan selimut. Saat itu, Abu Jahal berteriak dengan maksud mengejek dan menghina Nabi. Dia berkata, Muhammad mengira bahwa jika kita mengikutinya, kita akan menjadi penguasa atas bangsa Arab dan raja atas bangsa-bangsa lain dari negeri-negeri lain. Jika kita mati, kita akan dihidupkan kembali dan dimasukkan ke dalam surga. Di sana, kita akan diberikan makanan enak, wanita cantik, pakaian bagus, perhiasan cantik, dan sebagainya. Dan jika kita tidak mengikutinya, kita akan dibunuh, kita akan dipotong-potong seperti kambing, dan akan diperlakukan sebagai budak olehnya. Setelah kita mati, kita akan dibakar dengan api yang menghanguskan di neraka. Nabi mendengarkan perkataan Abu Jahal, lalu beliau menjawab, Ya, saya berkata begitu, engkau adalah salah satu dari mereka. Dengan berjalan dengan perlahan Nabi SAW keluar dari rumah dengan tenang. Tidak ada dari mereka yang bisa mengetahui beliau. Sebelumnya, Nabi memberi pesan kepada Ali bahwa ketika Abu Bakar datang agar dia segera menyusul beliau. Ketika meninggalkan rumah, Nabi mengambil segenggam pasir yang kemudian ditaburkan di atas kepala para pemuda yang bertugas menyerang beliau agar mereka tidak mengetahui jalan keluar beliau. Saat itu, beliau membaca, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Berkaitan dengan bacaan Nabi pada saat itu, kita tidak boleh berpikir bahwa pembacaan ayat-ayat ini membuat musuh mengantuk. Tidak sama sekali. Beliau membaca ayat-ayat ini bukan untuk menidurkan musuh. Tidak sama sekali. Namun beliau membacanya karena ayat-ayat tersebut baru diturunkan pada saat itu. Sudah menjadi kebiasaan bagi Nabi, jika beliau menerima wahyu dari sisi Allah, maka beliau membacanya dengan hafal. Hal ini sesuai dengan pernyataan seorang ulama ahli tafsir. Tidak lama kemudian, Abu Bakar radhiyallahu anhu secara sembunyi-sembunyi ke rumah Nabi tanpa sepengetahuan mereka. Setelah dia diberitahu oleh Ali bahwa Nabi telah pergi, dia segera mengikuti perjalanan beliau. Dalam perjalanan, ia bertemu Nabi, lalu mereka berdua berjalan bersama menuju Gunung Thur. Saat itu, Ali kemudian tidur di ranjang Nabi dengan pulas dan ditutupi dengan selimut beliau. Karena itu, jika para pengepung rumah itu mengintip ke dalam rumah Nabi, mereka dapat melihat bahwa beliau sedang tidur nyenyak. Menurut salah satu riwayat, beberapa dari mereka mengintip ke dalam rumah dengan memanjat ke atap rumah.
Ketika dia sedang mendaki, dia mendengar suara seorang anak perempuan menangis. Karena itu, dia buru-buru turun lagi. Begitu sampai berkali-kali. Hal ini karena menurut adat bangsa Arab Quraisy pada waktu itu, adalah hina bagi seorang ksatria membunuh orang lain dengan memasuki rumah orang yang akan dibunuhnya. Juga hina bagi si pembunuh mengganggu keamanan perempuan. Adapun gadis yang menangis tadi sudah pasti salah satu keluarga Nabi SAW yang sedang tidur. Dan seterusnya, mereka mengira bahwa Nabi SAW masih di rumah dan tidur nyenyak. Hingga larut malam, pengepungan rumah menunggu keluarnya Nabi SAW sehingga mereka semua mengantuk dan sebagian dari mereka tertidur di atas pasir. Kemudian setelah Nabi bersama sahabat Abu Bakar melakukan perjalanan ke Gunung Thur, tiba-tiba datang kepada para pengepung seorang lelaki tua yang belum pernah mereka kenal, dan lelaki tua itu berkata dengan suara keras, "Hai orang-orang, apa yang kalian tunggu?" Mereka semua terbangun kaget dan beberapa dari mereka menjawab, "Kami sedang menunggu Muhammad." Orang tua itu berkata, "Kenapa kalian tidur nyenyak? Jika kamu menunggu Muhammad di sini, kalian tidak akan menemukannya." Mereka menjawab, "Kenapa begitu? Bukankah Muhammad masih tidur?" Orang tua itu berkata, Kasihan kalian. Oh, kasihan sekali. Muhammad sudah pergi. Mengapa kalian masih menunggu, wahai orang-orang yang gagah perkasa?" Mereka menjawab, "Tidak mungkin. Kami tahu Muhammad masih tidur di dalam. Kenapa engkau bilang dia sudah pergi?" Orang tua itu berkata, "Kalau tidak percaya, coba lihat kepala kalian, siapa yang menaburkan pasir di kepala kalian masing-masing." Kelima pemuda yang gagah berani dan bersenjata lengkap itu yang ditugaskan untuk membunuh Nabi, kemudian meraba kepala mereka masing-masing dan menatap teman-temannya, dan ternyata memang ada pasir di atas kepala mereka. Mereka menggerutu, "Kurang ajar. Siapa yang menaburkan pasir di atas kepala kita? Ini sangat terlalu." Mereka umumnya tidak mau mempercayai perkataan orang tua itu, sehingga salah seorang dari mereka mengetuk pintu rumah Nabi sekeras-kerasnya sambil meneriakkan nama Nabi, "Muhammad, Muhammad, Muhammad." Begitulah berulang-ulang. Karena di luar rumah ada suara ramai dan ada yang mengetuk pintu dengan keras, Ali radhiyallahu anhu terbangun dari tidurnya. Lalu ia membuka pintu. Dengan suara lembut ia berkata, "Ada apa?" Mereka menjawab, "Muhammad di mana?" Ali menjawab, "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu." Mereka bertanya, "Siapa yang tadi tidur?" Ali menjawab, "Saya yang tidur." Kemudian mereka mengepung Ali dan sebagian dari mereka masuk ke dalam rumah. Mereka berkata, "Ali, di mana Muhammad? Kemana tepatnya dia pergi?" Ali menjawab, "Saya tidak tahu, karena saya sudah tidur sejak sore tadi." Mereka bertanya, "Tidak mungkin engkau tidak tahu. Sebenarnya kapan Muhammad meninggalkan rumah?" Ali menjawab, "Saya terus terang saya tidak tahu, karena saya sudah tidur sejak sore tadi." Mereka bertanya kembali, "Wahai Ali, di mana sebenarnya Muhammad sekarang? Katakan yang sebenarnya." Ali menjawab, "Sebenarnya saya tidak tahu kemana perginya." Kemudian mereka berkata sambil mengacungkan pedang terhunus ke wajah Ali, "Jika engkau tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, saya akan membunuhmu dengan ini." Ali menjawab, "Bahkan jika kalian ingin membunuhku, kalian ingin memotong leherku dengan itu, saya tetap mengatakan saya tidak tahu karena saya tidak tahu." Singkatnya, mereka berulang kali memaksa Ali untuk menjelaskan kemana perginya Nabi, tetapi dia tetap dengan tegas menjawab, "Tidak tahu."
Lalu Ali ditarik keluar rumah oleh mereka sambil dikepung. Lalu ditanya oleh kelima pemuda itu dengan cara yang kejam. Namun dia tetap menjawab, tidak tahu. Kemudian ia ditarik dan dibawa ke dalam masjid. Di sana, dia dihujani tendangan, tamparan, pukulan, dan sebagainya, tetapi dia tetap menjawab, tidak tahu. Begitu seterusnya sampai lebih dari 1 jam Ali dianiaya oleh mereka. Namun pada akhirnya mereka membiarkannya pergi. Setelah Nabi bertemu dengan Abu Bakar di tengah jalan, mereka kemudian berjalan bersama menuju Gunung Thur. Dalam perjalanan, Abu Bakar berjalan sebentar di depan Nabi, sebentar di belakangnya, sebentar di kanannya, sebentar di kirinya, dan begitu berulang-ulang. Oleh karena itu, Nabi bertanya kepadanya, "Ada apa wahai Abu Bakar? Saya tidak mengerti apa yang engkau lakukan." Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, saya ingat pengintai, maka saya di depanmu, dan saya ingat pencari, maka saya di belakangmu, sekali di kananmu, dan sekali di kirimu." Saat itu, Nabi berjalan tanpa alas kaki, karena beliau tidak terbiasa berjalan tanpa alas kaki, dan juga karena perjalanan panjang malam itu, kaki beliau terluka. Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Gua Thur merupakan gua yang di dalamnya terdapat banyak hewan liar dan buas yang sering dihuni oleh ular berbisa. Hal ini begitu terkenal di masyarakat pada waktu itu sehingga tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Namun, Nabi dan Abu Bakar dengan berani dan ikhlas hati masuk ke dalam gua itu karena Allah semata. Mereka tiba di Gunung Thur larut malam. Di mana-mana gelap gulita dan sunyi. Abu Bakar lebih dulu masuk ke dalam gua, sedangkan Nabi masih tinggal di luar. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena kecintaannya terhadap beliau. Abu Bakar membersihkan bagian dalam gua dengan maksud jika di dalamnya ada binatang buas atau ular berbisa, dia sendiri yang terkena dampaknya, jangan Nabi SAW terkena. Semua ini muncul dari perasaan sucinya bahwa Nabi sendiri lebih berharga daripada dirinya sendiri. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa diri seorang penuntun atau pemimpin lebih berharga daripada orang yang dibimbing dan dipimpin. Diriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar membersihkan bagian dalam gua dengan mengambil batu-batu yang ada di gua satu persatu, ia mengambil dan membuang batu-batu itu dengan terlebih dahulu merobek pakaiannya sepotong demi sepotong. Dia khawatir apa yang dia pegang dan dilempar adalah binatang berbisa, sehingga semua pakaiannya terkoyak. Kemudian setelah pakaiannya robek semua, sementara di dalam gua masih ada beberapa batu besar, dia melemparkan batu itu dengan kakinya, dan tiba-tiba kakinya digigit ular kecil yang ternyata berada di bawah batu. Namun saat itu dia tetap diam. Kemudian setelah dia selesai membersihkan bagian dalam gua, dia keluar dan mempersilahkan Nabi SAW untuk masuk ke dalamnya. Setelah beliau masuk, karena lelah, beliau langsung tertidur di pangkuan Abu Bakar. Setelah Nabi tertidur lelap, sementara gigitan ular itu semakin lama semakin menyakitkan yang dirasakan Abu Bakar, sampai ia menangis hingga beberapa tetes air mata jatuh di wajah Nabi. Beliau terkejut, kemudian bangkit dan berkata, "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Dia menjawab, "Karena digigit ular, ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Oh, kenapa engkau tidak memberitahuku?" Abu Bakar menjawab, "Saya takut membangunkanmu." Setelah fajar,
Nabi memeriksa pembengkakan Abu Bakar dan menggosokkan dengan tangan beliau. Seketika bengkak dan sakitnya hilang. Kemudian Nabi melihat pakaian sahabatnya dan bertanya, "Kenapa bajumu?" Maka Abu Bakar mengatakan yang sebenarnya. Mendengar cerita sahabat beliau itu, beliau lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan Abu Bakar nanti di hari kiamat berada di derajatku." Adapun setelah orang-orang musyrik Quraisy gagal mencapai tujuannya, pada hari itu juga kepala dan pemimpin mereka mengadakan pertemuan luar biasa untuk membahas cara menangkap Nabi. Pada saat yang sama, para pemuda yang bersenjata lengkap hendak membunuh beliau dengan menunggang kuda mencari di desa-desa seluruh kota Mekah jikalau mereka bisa menangkap beliau. Keputusan rapat luar biasa hari itu adalah memanggil pelacak secepatnya. Mereka kemudian mengirim orang yang bisa mengikuti dan melacak jejak kaki manusia yang berjalan di atas pasir. Selain itu, mereka juga memutuskan bahwa siapapun yang bisa memenggal kepala Muhammad hingga dia bisa membawanya di depan mereka akan diberi hadiah 100 unta. Kemudian ahli pelacak mengikuti jejak kaki Nabi diiringi oleh para pemuda bersenjata lengkap dan para kepala dan pemimpin Quraisy. Karena mereka sudah tahu bahwa Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi, mereka mengirim Abu Jahal ke rumah Abu Bakar. Sesampai di sana, dia bertanya kepada ahli keluarga rumah, kemana Abu Bakar pergi? Yang bertemu Abu Jahal adalah Asma. Asma menjawab dengan berani, "Saya tidak tahu kemana ayah pergi." Abu Jahal bertanya kembali, "Apakah ayahmu benar-benar pergi?" Asma menjawab, "Ya, ayah benar-benar pergi." Abu Jahal bertanya, matanya sambil mengintip ke dalam rumah, apakah dia melihat orang yang dia cari. "Kemana perginya?" Asma tetap menjawab, "Saya tidak tahu, dan yang ada di rumah adalah ibu dan adik saya." Abu Jahal menggerutu sambil menampar wajah Asma dengan keras. "Ah, sangat terlalu." Lalu dia pergi. Setelah menemukan jejak kaki Nabi SAW dan Abu Bakar, sang pelacak mengikuti jejak kaki itu dan mengikutinya sampai mereka tiba di Gua Thur. Dan tiba-tiba jejak kaki itu berhenti atau putus di sana. Lalu mereka bingung mau kemana selanjutnya, ke kanan atau ke kiri, terus masuk gua atau naik ke atas gua. Mereka tidak setuju satu sama lain tentang hal itu. Kebingungan mereka adalah karena setelah Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, segera Allah memerintahkan ribuan laba-laba untuk bersarang di depan Gua Thur, dan Allah juga memerintahkan merpati liar untuk bersarang bersama dan bertelur di depan gua itu. Oleh karena itu, tentu saja pintu Gua Thur dan sekitarnya dipenuhi sarang laba-laba di atasnya dan sarang serta telur merpati di bawahnya. Jika Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, banyak telur merpati yang akan pecah, sarang-sarangnya akan berserakan, dan sarang laba-laba akan rusak dan hancur. Kenyataannya tidak demikian. Telur dan sarangnya masih penuh di depan gua. Tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua. Apalagi merpati seharusnya bubar jika ada yang masuk ke dalam gua. Kenyataannya mereka masih ada. Begitulah kata-kata dan sangkaan para pelacak. Kemudian antara pelacak dan pemuda terjadi perselisihan. Sementara di antara pemimpin Quraisy ada yang naik ke puncak gunung. Salah seorang pemuda mencoba mengintip ke dalam gua, tetapi ketika dia mengintip, merpati di luar pintu gua bubar dan terbang. Segera, pemuda itu kembali dan berkata kepada teman-temannya, "Jika ada orang di gua ini, pasti merpati sudah dari tadi bubar kan? Karena saya tahu, hanya mengintip saja banyak burung yang terbang." Seorang lagi berkata, "Kita sekarang perlu mencoba masuk bersama, ayo coba." Umayyah bin Khalaf menjawab, "Kenapa engkau ingin masuk ke dalamnya? Jika Muhammad telah memasukinya, pasti sarang laba-laba akan rusak, bukan?"
Ya, jika tidak ada binatang buas dan liar atau ular berbisa di dalam gua. Tapi jika ada, itu akan mencelakakan engkau, bukan? Pada akhirnya mereka kembali dengan tangan kosong, marah dan menyesal. Nabi dan Abu Bakar yang berada di dalam gua mendengar dengan jelas semua percakapan mereka dan melihat penampakan orang-orang di luar, ada yang di atas gua dan ada yang di depan pintu gua. Nabi tidak merasa cemas, khawatir, atau takut sedikit pun kepada mereka, karena beliau penuh keyakinan bahwa Allah lah yang akan menolong beliau. Adapun Abu Bakar, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat orang-orang yang berada di atas gua. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Oh, jika mereka melihat kaki mereka ke bawah atau menundukkan kepala mereka, mereka akan segera melihat kita di sini, kan?" Nabi berkata, "Janganlah engkau mengira bahwa saya sendirian bersamamu, tetapi sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Dia akan melindungi kita selamanya. Adapun jika nanti mereka masuk ke gua ini dengan melalui pintu gua, maka kita akan lari melalui itu." Beliau berkata sambil mengarahkan jarinya ke belakang, padahal bagian belakang gua tidak memiliki pintu atau tertutup rapat. Tetapi setelah Abu Bakar melihat ke belakang, dia melihat bahwa di belakang gua ada pintu lebar yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Setelah itu, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan Abu Bakar menghilang. Dia menjadi yakin bahwa Allah akan memberikan perlindungan yang cukup dan bantuan yang lengkap. Dia bertekad untuk menghadapkan seluruh raga dan jiwanya kepada Allah saja. Dengan demikian, para pengepung dan penyerang telah bubar dan meninggalkan tempat itu dan kemudian kembali ke Mekah. Adapun Nabi SAW dan Abu Bakar selama berada di Gua Thur diberi bantuan dari luar gua oleh Abdullah dan Asma, putra dan putri Abu Bakar, serta Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar. Yakni setiap sore, Abdullah pergi ke gua dengan membawa berita dari Mekah, terutama berita yang berkaitan dengan Nabi dan semua yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Inilah yang diperintahkan beliau kepadanya. Malam harinya, dia bermalam di dekat gunung itu. Lalu sebelum fajar, dia berjalan kembali ke Mekah. Kemudian pada siang hari, dia berbaur dengan orang-orang musyrikin Mekah, merekam segala sesuatu yang dibicarakan oleh mereka. Ketika malam tiba, dia pergi lagi ke Gua Thur dan di sana menceritakan kepada Nabi semua yang dia dengar di Mekah. Adapun Asma, setiap malam dia mengikuti saudaranya Abdullah ke Gua Thur dengan membawa makanan dari rumah, dan keesokan paginya dia kembali ke Mekah bersama saudaranya. Adapun Amir bin Fuhairah setiap pagi menggiring kambingnya ke Gua Thur. Di sana, dia memerah susu kambing yang dia gembalakan untuk diminum oleh Nabi dan Abu Bakar. Dan setiap malam hampir tiba, dia menggiring kambing-kambing yang dia gembalakan kembali ke Mekah. Selama itu, perbuatan ketiga orang itu sama sekali tidak diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di gua selama 3 hari 3 malam, tidak pernah kekurangan makanan dan minuman. Seperti yang telah kami jelaskan di episode sebelumnya, Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggalkan Mekah. Abu Bakar memerintahkan seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid agar 3 hari setelah itu ia pergi ke Gua Thur bersama Amir bin Fuhairah dengan 2 ekor unta milik Abu Bakar yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk pergi ke Madinah. Saat itu, Abdullah bin Uraikid masih menganut kemusyrikan, agama mayoritas kaum Quraisy. Namun atas kehendak Allah yang Maha Suci, dia ingin diberi janji dan dibayar oleh Abu Bakar untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Meskipun saat itu dia juga mendengar kekacauan kaum musyrikin Quraisy di Mekah,
untuk mencari Nabi dan Abu Bakar, dan pengumuman orang-orang yang ingin memberi hadiah 100 unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Nabi. Pada hari yang telah ditentukan, tengah malam, Abdullah bin Uraikits dan Amir bin Fuhairah datang ke Gua Thur dengan 2 ekor unta. Keesokan harinya, yaitu hari keempat sejak Nabi meninggalkan Mekah, keempat orang itu keluar dari Gua Thur dan mereka segera berangkat dengan menaiki unta. Nabi mengendarai unta milik Abu Bakar bernama Al-Quswa bersama Abdullah bin Uraikits, sedangkan Abu Bakar menunggangi unta lainnya bersama Amir bin Fuhairah. Mereka mengambil jalan di sepanjang tepi Laut Merah, jalan yang tidak digunakan oleh kebanyakan orang yang ingin pergi ke Madinah. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang bangsawan terkenal dan orang kaya, juga keturunan orang kaya, dan dia sering bepergian jauh untuk berdagang, sehingga dalam perjalanan itu dia selalu dikenal oleh orang-orang dari desa-desa yang dia lewati. Seringkali ia ditegur dan disapa oleh orang-orang yang mengenalnya. Menurut riwayat Ibnu Hisham, sebagaimana tercantum dalam sirahnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah ke Madinah bersama Nabi, membawa hartanya sebanyak 5 atau 6.000 dirham. Karena Nabi adalah orang yang hampir tidak pernah bepergian jauh dan juga bukan orang kaya yang terkenal, maka dalam perjalanan itu, beliau sama sekali tidak dikenal orang lain. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar bertemu dengan seseorang yang mengenalnya, dia selalu ditanya siapa beliau. Abu Bakar hanya menjawab, "Ini adalah teman saya yang menunjukkan jalan untuk bepergian jauh, karena saya belum pernah pergi ke Madinah dengan mengambil jalan ini. Jadi saya harus mengajaknya untuk menunjukkan jalan." Jadi Abu Bakar tidak menjelaskan sebenarnya bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah. Mendengar jawaban itu, Nabi diam karena mengerti maksud Abu Bakar. Setelah kaum musyrikin Quraisy di Mekah kehilangan Nabi dan Abu Bakar, mereka sibuk mengumumkannya di sekitar kota Mekah dan ke suku-suku terdekat. Di setiap suku, pemimpin mereka diminta agar bisa membantu menemukan Muhammad dan Abu Bakar, dan jika mereka menemukannya, mereka harus segera ditangkap dan dikirim ke Mekah. Juga diumumkan oleh mereka bahwa siapapun yang menangkap Muhammad dan membawanya ke Mekah, dia akan diberi hadiah 100 unta. Selanjutnya, saat perjalanan Nabi dan Abu Bakar tiba di sebuah desa bernama Kudaidin, dekat Robig, tiba-tiba perjalanan mereka diketahui oleh seorang penduduk desa yang telah mengenal wajah Nabi dan Abu Bakar. Segera, orang itu melaporkannya kepada kepala sukunya yang bernama Suraqah bin Malik al-Mudlij, kepala suku Bani Mudlij. Saat itu, Suraqah sedang duduk di depan kaumnya. Kemudian orang yang melihat Nabi dan Abu Bakar berkata kepada Suraqah, "Ya tuanku, baru-baru ini saya melihat dari jauh di tepi pantai di sini dan di tempat ini ada titik-titik hitam yang menunjukkan kendaraan unta. Menurut saya, itu mungkin kendaraan Muhammad dan sahabatnya yang selama ini Tuan cari." Suraqah menjawab, "Sepertinya bukan. Itu bukan Muhammad dan sahabatnya. Tapi apa yang kamu lihat adalah sipulan yang baru saja lewat di sini. Mereka sedang mencari barang-barangnya yang hilang di tengah jalan." Orang yang mengabarkan itu terdiam karena tidak mengerti apa yang ada di hati Suraqah. Padahal ucapan Suraqah itu hanya pura-pura, karena dalam hatinya dia berkata, "Mungkin itu adalah kendaraan Muhammad dan sahabatnya." Karena sangat ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta, ia pura-pura tidak mau membenarkan laporan yang diterimanya, dengan maksud agar ia bisa pergi sendiri untuk menangkap orang yang diburu. Tidak lama kemudian, Suraqah dengan cepat membubarkan orang-orang yang telah berkumpul di depannya, dan dia segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung berpakaian dan bersenjata lengkap, lalu menaiki kudanya. Setelah itu, dia menunggang kuda secepat mungkin untuk mengejar Nabi dan sahabatnya. Dalam waktu singkat, dia telah berada di belakang Nabi. Saat itu, Abu Bakar selalu menoleh ke belakang dan merasa bahwa orang yang mengejarnya di belakang
tidak lain adalah musuh yang ingin menangkap Nabi. Namun Nabi tidak mau menolehkan wajahnya ke belakang sehingga Abu Bakar kemudian berkata, "Ya Rasulullah, seseorang mengejar kita dan sekarang kita akan ditangkap oleh musuh." Nabi berkata, "Wahai sahabatku, jangan bersedih karena Allah bersama kita kan?" Percakapan seperti itu terjadi berulang kali. Setelah Suraqah mendekat di belakang perjalanan Nabi, Abu Bakar menangis dan berkata, "Orang itu pasti bisa menangkap kita sekarang." Nabi berkata, "Kenapa engkau menangis, wahai sahabatku?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, saya tidak menangis jika saya tertangkap atau terbunuh, tetapi saya menangisi Tuhan." Nabi berkata, "Wahai sahabatku, Allah bersama kita." Kemudian beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, cukupkan kami akan dia Suraqah sesuai kehendak-Mu." Seketika, kuda Suraqah terpeleset dan dia jatuh ke tanah, dan perjalanan Nabi dilanjutkan dengan tenang. Tidak lama kemudian, Suraqah bisa bangkit dan kudanya bisa dibangunkan lagi dan dia naik kembali. Saat itu, Suraqah sudah merasa sedikit tidak enak dengan tindakannya karena dia merasa pasti ada yang tidak beres. Tetapi dia memaksakan diri untuk naik kuda lagi untuk mengejar Nabi. Setelah dia mencapai kendaraan Nabi, dia bisa mendengar apa yang beliau baca. Tapi tiba-tiba kudanya tergelincir lebih keras dari yang pertama dan dia jatuh ke tanah lagi. Nabi melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Tidak lama kemudian, Suraqah bangkit dari tanah, lalu membangunkan kudanya yang hampir tidak bisa berdiri. Dengan memaksakan diri, dia menaiki kudanya dan mengejar Nabi lagi. Tidak lama kemudian, dia datang lagi di belakang beliau. Oleh karena itu, beliau berdoa lagi kepada Allah seperti sebelumnya, dan seketika kuda itu tergelincir lagi dengan sangat keras dari sebelumnya, sampai kaki kuda itu terkubur sampai lutut di pasir. Bersamaan dengan itu, Suraqah jatuh ke tanah lagi dan Nabi melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Beberapa saat kemudian, Suraqah bangun dari jatuhnya, lalu membangunkan kudanya kembali, yang saat itu kaki kudanya nyaris tidak bisa keluar dari tanah. Tiba-tiba asap keluar dari tanah tempat kaki kuda tadi berada. Suraqah merasa apa yang dilakukannya sangat berbahaya bagi hidupnya. Ada juga perasaan dalam dirinya bahwa Muhammad akan menang. Oleh karena itu, ia kemudian mengejar Nabi lagi sambil berteriak dari belakang, menyebut nama Nabi dan meminta perlindungan dari bahaya yang sangat mengkhawatirkannya itu. Namun Nabi dan Abu Bakar tetap berjalan dengan tenang. Karena itu, Suraqah terus memanggil Nabi dengan suara keras dan meminta beliau untuk menghentikan perjalanannya sementara waktu. Karena saat itu sepertinya hati Suraqah sudah bersih dari niat jahat. Nabi dan Abu Bakar akhirnya menghentikan perjalanan mereka. Kemudian Suraqah mendekati Nabi. Setelah bertatap muka dengan beliau, dia meminta maaf atas kesalahan yang baru saja dia lakukan. Dia juga memohon pada beliau untuk tidak membalas kesalahannya. Ketika di kemudian hari, beliau memperoleh kemenangan dan memegang tampuk kekuasaan di seluruh jazirah Arab. Nabi mengabulkan permintaannya tersebut dengan perjanjian tertulis. Saat itu, Abu Bakar membawa alat tulis untuk mencatat wahyu Allah. Jika sewaktu-waktu selama perjalanan ada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi. Yang diserahi tugas menulis surat perjanjian antara Suraqah dan Nabi adalah Amir bin Fuhairah. Selanjutnya, Suraqah menceritakan kepada Nabi SAW tentang kondisi kaum musyrikin Quraisy di Mekah setelah kepergian beliau. Antara lain, Suraqah mengatakan, "Para pemimpin Quraisy telah mengumumkan bahwa siapapun yang menangkap dan mengirim engkau kembali ke Mekah, mereka akan diberi hadiah 100 unta." Mendengar berita dari Suraqah, Nabi tersenyum. Kemudian Suraqah ingin memberikan bekal dan alat-alat yang sangat berguna bagi orang yang bepergian jauh kepada Nabi. Namun beliau tidak mau menerimanya sedikit pun. Hanya saja beliau memerintahkan Suraqah untuk tidak menyiarkan kepergiannya ke Madinah
kepada kaum Quraisy dan orang lain, dan dia harus benar-benar merahasiakannya. Suraqah dapat menerima pesan tersebut. Diriwayatkan lebih lanjut bahwa setelah Nabi memberikan surat perjanjian untuk Suraqah, Suraqah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah surat ini untuk saya? Saya ini Suraqah bin Ju'sum." Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Wahai Suraqah, bahwa suatu hari engkau akan dipakaikan dan dihiasi dengan gelang-gelang emas yang biasa dipakai oleh raja-raja Persia." Nubuat Nabi SAW mengenai Suraqah terbukti 24 tahun kemudian, yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar mampu menaklukkan kerajaan Persia. Umar memanggil Suraqah ke masjid di Madinah. Setelah dia datang, Khalifah Umar di depan orang banyak memerintahkan Suraqah untuk memakai pakaian dan perhiasan Raja Persia seperti mahkotanya, bengalnya, dan sebagainya. Demikian sebagaimana terdapat dalam kitab tarikh. Adapun pembelaan Suraqah terhadap Nabi, di episode selanjutnya akan dijelaskan seperlunya, insya Allah.